Selamat Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, ada apa di kebangkitan Kristus. Ada apa sih di kebangkitan Kristus itu? Nah, untuk mengerti ada apa di kebangkitan Kristus, maka kita mesti mengerti hal-hal apa saja yang dalam Alkitab dicatat terkait dengan kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu berkaitan erat setidaknya dengan hal-hal ini. Yang pertama, gereja sebagai bait suci. Yang kedua, kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan berita keselamatan yang harus disampaikan kepada semua bangsa. Para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul menyampaikan bahwa kebangkitan Kristus itu yang membuat berita keselamatan ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara perlu mengerti bahwa dari sejak zaman Abraham, Allah sudah memberikan dalam tanda kutip amanat agung perjanjian lama, yaitu olehmu Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Misi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ini kemudian dibawa oleh bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Dan itu sebabnya Allah mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Dan saat mereka ada di Babel, Nabi Yeremia menulis surat kepada bangsa Israel bahwa engkau harus berdoa bagi kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan ini menunjukkan bahwa memang Israel dibuang ke sana bukan berarti Yahweh kalah. Karena saudara-saudara tahu bahwa orang-orang di timur dekat kuno di zaman dulu, kalau ada bangsa yang kalah itu berarti dewanya kalah. Sudah bisa ngerti? Jadi kalau perang antar bangsa itu kan ada dewa-dewanya, ada penyihir-penyihirnya. Yang kalah berarti dewanya kalah. Itu pemikiran orang di timur dekat kuno saat itu. Jadi ketika bangsa Israel itu kalah, seolah-olah Yahweh itu kalah. Padahal Alkitab mencatat Yahweh membawa mereka ke Babel supaya di Babel mereka tetap menjalankan misi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya di kitab Yeremia, berdoalah bagi kesejahteraan di mana engkau aku buang. Sebenarnya ada misi Allah di situ, saudara, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kemudian secara keseluruhan, secara umum, Israel gagal menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dan misi menjadi terang untuk bangsa-bangsa itu kemudian digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan ketika Kristus Yesus mati dan bangkit, berita keselamatan itu dibawa kepada semua bangsa. Itu yang dimaksud bahwa kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan berita keselamatan kepada semua bangsa. Dan kalau kita saudara lihat di Kisah Para Rasul, kebangkitan Kristus itu yang diberitakan oleh para rasul. Kemudian kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan semua orang mati. Kebangkitan Kristus menjadi semacam prototipe untuk kebangkitan semua orang nanti. Terutama orang percaya. Tetapi legalitas untuk semua orang bisa dibangkitkan itu adalah kebangkitan Kristus. Lalu kebangkitan Kristus berkaitan dengan penghakiman semua manusia. Kisah Rasul mencatat bahwa karena kebangkitan Kristus maka akan ada penghakiman bagi semua manusia. Dalam kitab Wahyu, kebangkitan Kristus melalui perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes bahwa aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati tetapi hidup kembali. Dan dia pegang kunci maut dan kerajaan maut. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus katakan Kristus yang mati dan bangkit itu menjadi Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Dan ada banyak hal lain yang terkait dengan kebangkitan Kristus, saudara. Dan beberapa slide yang akan saya sampaikan di menit-menit ke depan ini, semuanya menggambarkan hal-hal yang ada di depan ini, saudara. Nah, ada apa di kebangkitan Kristus? Saudara-saudara, kalau
di kebangkitan Kristus, salah satu lagu yang biasa kita nyanyikan adalah Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, lagu ini saudara-saudara memberi pesan bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya menimbulkan suatu efek di masa depan, tetapi membuat masa depan itu ada. Dan catatan Alkitab membuktikan hal itu, saudara. Itu sebabnya narasi besar Alkitab dimulai dengan penciptaan langit dan bumi dan diakhiri dengan langit baru dan bumi baru. Pada titik ini saya mau katakan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, narasi besar Alkitab tidak akan diakhiri dengan langit baru dan bumi baru. Jadi menarik sekali kalau kita lihat perjanjian lama perjanjian baru di kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di kitab Wahyu, Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan cerita besar ini tidak akan sampai pada akhirnya, tidak akan sampai pada langit baru bumi baru kalau Kristus hanya mati dan tidak bangkit. Kebangkitan Kristuslah yang membuat narasi itu bisa digenapi sampai akhir, saudara. Nah, saudara-saudara perhatikan Kejadian 1 sampai 3. Itu bergerak dari penciptaan langit dan bumi ke kejatuhan manusia. Ya kan? Tetapi di Wahyu 20 sampai 22 itu seolah-olah dibalik. Bergerak dari penghakiman. Kenapa penghakiman? Karena ada manusia berdosa. Jadi karena ada manusia yang jatuh, maka semua manusia akan dihakimi. Kalau di Kejadian penciptaan ke kejatuhan, kalau di Wahyu 20 sampai 22 pasal terakhir bergerak dari penghakiman manusia lalu ke langit baru, bumi baru di mana semua orang percaya tinggal bersama dengan Tuhan. Back to Eden. Tetapi bedanya adalah di perjanjian lama dimulai dari taman, garden, dan diakhiri dengan kota, city. Dan secara logika kita bisa, secara narasi kita bisa melihat ada sebuah perkembangan kebudayaan. Dari sebuah garden saja menjadi sebuah city. Sebuah lokasi kecil menjadi sebuah lokasi yang lebih besar. Itu sebabnya waktu Tuhan menciptakan Eden dan menempatkan manusia di situ diberikan mandat budaya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah kita akan punya teknologi seperti hari ini? Saya mau katakan lebih canggih daripada hari ini. Karena memang mandat budaya itu sudah diberikan dari awal, saudara. Dari garden sampai ke city. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, pasti manusia itu tetap akan membangun kota-kota yang begitu megahnya. Nah, bedanya karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah yang merancang kota itu. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Allah yang membangun kota itu. Dan itulah yang dirindukan Abraham dan saksi-saksi iman dalam kitab Ibrani. Kemudian dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31, dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Itu penghakiman. Dasarnya apa? Penghakiman itu legalitasnya apa? Ini legalitasnya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia. Bapa membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu sebab tadi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus berkaitan erat dengan penghakiman semua manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca lagi dalam Kisah Rasul 24 ayat 14 sampai 15. Apa yang sedang saya lakukan ini adalah memberikan kepada saudara beberapa contoh ayat yang menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan.
yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Karena waktu itu Kristen atau kelompok Kristen mula-mula itu masih dianggap sebagai salah satu sekte dari agama Yahudi. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi kebangkitan Kristus yang dipercayai oleh kekristenan mula-mula saat itu, yang disebut sebagai sekte, salah satu sekte dari agama Yahudi, itu mempercayai ada kebangkitan semua orang mati. Dan kepercayaan itu didasarkan pada kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya grand naratif atau meta narasi atau narasi besar Alkitab itu bisa disimpulkan seperti ini, saudara. Penciptaan. Setelah penciptaan ada kejatuhan, lalu ada penebusan. Penebusan di situ bicara kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu ada penciptaan baru, new creation. Dalam dunia teologi sering disebut juga restoration, consummation, penyempurnaan, pemulihan, atau penciptaan baru, yaitu adanya langit baru dan bumi baru. Sekarang saudara mulai melihat narasi besar Alkitab. Dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan baru. Nah, memang saudara-saudara, soal penciptaan baru ini ada berbagai macam pengajaran lagi. Secara umum, teologi yang diajarkan adalah langit baru, bumi baru itu nanti adalah langit bumi yang saat ini yang akan direstorasi, dipulihkan. Kalau yang saya ajarkan kepada saudara, langit baru, bumi baru itu suatu tempat di atas sana, di planet lain yang akan Tuhan sediakan. Kita akan diangkat, ini akan dibakar, hangus jadi neraka. Nah, memang beda, saudara ya. Tetapi, saudara, ini bicara sesuatu yang masa depan, dan menurut saya, yang saya pahami, secara eksodus, bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, itu eksodus. Dan kita orang percaya dalam kitab Wahyu itu diperintahkan keluar dari Babel. Karena Babel akan dihukum. Dalam Wahyu pasal 17-18 saudara bisa baca. Jadi orang percaya tidak pernah diperintahkan untuk kembali ke Babel. Dan orang Israel tidak pernah diperintahkan untuk kembali ke Mesir. Jadi ketika keluar dari Mesir, mereka kemudian pergi ke sebuah tanah yang baru. Demikianlah kita ketika Babel atau dunia ini dihukum, kita diminta untuk keluar dan kita akan masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Itu salah satu dasar kepercayaan saya mengerti langit baru, bumi baru itu bukan planet bumi yang dipulihkan ini yang akan direstorasi, tetapi sebuah planet baru yang Tuhan sediakan. Dan kemudian hal lain adalah dalam perjamuan kawin orang Yahudi, semua pesta itu dilakukan di tempat mempelai pria, bukan di tempat mempelai wanita. Itu sebabnya ketika mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita, dia akan membawa mempelai wanita masuk ke tempat rumahnya di atas sana. Itu dasar teologi saya memahami ada pengangkatan. Dan ketika kita diangkat, kita nggak akan turun lagi. Kita diangkat, bumi ini akan jadi lautan api, neraka secara fisik, dan kita akan dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Nah, itu grand narasi Alkitab, saudara. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 3, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan bahasa yang sederhana, kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah hidup, sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat,
masa depan yang penuh pengharapan itu diceritakan. Apa itu masa depan yang penuh harapan itu? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa artinya kita sukses di dunia saat ini, tapi ujung-ujungnya kita mati? Gak ada artinya. Dan apa yang Tuhan Yesus sediakan adalah suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi masih disimpan di masa depan. Saudara-saudara, selain bagaimana keluar dari bumi, semua teknologi canggih dari manusia saat ini itu berusaha bagaimana supaya manusia bisa panjang umur. Jadi teknologi sekarang itu mengarah pada dua hal, saudara. Selain artificial intelligence, juga bagaimana membuat manusia bisa keluar dari bumi. Dan hal lain, kalau kita boleh tambahkan yang ketiga, bagaimana supaya manusia bisa umur panjang. Itu sebabnya produk-produk kesehatan itu salah satu yang paling laris di dunia. Karena manusia mau umur panjang. Dan semua teknologi mengarah kepada itu. Orang nggak mau mati, orang mau umur panjang. Dan saya mau kasih tahu bahwa nggak ada teknologi yang bisa bangkitkan orang dari kematian. Nggak ada. Secanggih apapun teknologi tidak akan pernah bisa membangkitkan orang dari kematian. Kalau ada, tidak mungkin ada manusia yang mati saat ini. Karena semua orang bisa dibangkitkan. Kok ada Pak di setrum-setrum gitu? Ya, itu tidak bangkitkan orang dari kematian, saudara. Nggak ada teknologi yang bisa bangkitkan orang dari kematian. Dan saya mau kasih tahu juga bahwa kebangkitan Kristus adalah teknologi yang membangkitkan semua orang dari kematian. Yang percaya katakan amin. Kan tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya Alkitab catat karena Kristus pegang kunci maut dan kerajaan maut, maka ia berkuasa menentukan kapan seseorang mati dan menghidupkan manusia yang sudah mati. Jadi dengan Kristus bangkit nih, dia pegang kunci maut, kerajaan maut, maka dia punya kuasa dua ini. Yang pertama, menentukan kapan seseorang mati. Dan yang kedua, menghidupkan manusia yang sudah mati. Ini menarik sekali, saudara. Kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat 18, terjemahan sederhana Indonesia, saudara yang bisa jangkau matanya, baca sama-sama dengan saya yuk. Ayo, 1, 2, 3. Akulah sumber kehidupan. Biarpun aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup sekarang dan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Aku memegang kunci kerajaan maut, jadi aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati, dan aku juga berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi ini teknologinya, saudara, untuk seseorang bisa bangkit dari kematian. Dalam Yohanes 8 ayat 51 terjemahan sederhana Indonesia, saya ajak kita baca lagi 1, 2, 3. Apa yang aku katakan ini memang benar. Semua orang yang mengikuti ajaranku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang mengikuti ajaran Tuhan tidak akan mati selama-lamanya. Kita baca lagi firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 20. Hari ini banyak ayat. 1, 2, 3. Tetapi sebenarnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang-orang mati. Hal itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang lain yang sudah mati pasti akan dihidupkan kembali. Jadi kalau Alkitab bicara soal kebangkitan Kristus, maka itu bicara jaminan. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tetapi itu menjadi jaminan, hal yang telah lalu menjadi jaminan, yaitu kebangkitan Kristus, jadi jaminan untuk sesuatu yang ada di depan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ini teknologinya, saudara, yang kita punyai. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10, masih terjemahan sederhana Indonesia, kita baca, Yesus sudah mati untuk kita, karena itu dialah yang
menjamin kita. Sehingga biarpun kita sudah mati atau masih hidup pada waktu Dia kembali, kita akan hidup bersama dengan Dia. Karena kita akan dibangkitkan kalau kita sudah mati nanti. Ayat 51 dikatakan, perhatikanlah, karena sekarang saya mau bukakan suatu rahasia kepada kalian. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi setiap kita akan diubahkan kalau kita masih hidup saat Tuhan datang. Hal itu akan terjadi sesaat saja atau hanya dalam sekejap mata. Kita semua akan diubahkan. Dan kejadian itu akan terjadi ketika terdengar bunyi trompet terakhir. Saat itu semua orang yang percaya penuh yang sudah mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang tidak mengalami kematian lagi. Dan setiap kita yang masih hidup pada waktu kejadian itu langsung diubahkan menjadi seperti mereka. Siapa yang rindu? Langsung diubah, gak pakai mati. Oh, saya rindu sekali. Saya rindu sekali itu. Salah satu doa saya kadang, Tuhan, kalau boleh saya tidak mati saat Tuhan datang. Saya belum mati saat Tuhan datang. Makanya saya sangat rindu Tuhan cepat-cepat datang tuh. Ya. Karena saya mau merasakan diubah dalam sekejap itu, saudara. Saya lebih memilih diubah dalam sekejap daripada dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, walaupun itu tetap baik, sama-sama tetap tinggal bersama Tuhan. Tapi kalau disuruh milih, Tuhan kalau boleh yang diubah dalam sekejap. Pengen ngerasain gitu. Gimana sih teknologinya Tuhan tuh ubah kita dalam sekejap, saudara ya. Nah, saudara mau teknologi yang mana? Dibangkitkan atau diubah dalam sekejap? Berdoa sama Tuhan saja, karena Dia yang menentukan kapan orang mati, Dia yang berkuasa kapan menghidupkannya. Lalu ayat selanjutnya begini. Nah, ini menarik sekali. Dijelaskan sedikit mekanismenya oleh Rasul Paulus dalam terjemahan ini. Perubahan yang kita alami nanti bisa digambarkan seperti pada waktu kita mengganti pakaian. Ya. Karena tubuh yang bisa mati itu akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Kan kita ini ada tubuh jiwa roh nih. Ya kan? Jiwa roh itu sesuatu yang non material dalam pengertian material fisik. Jadi tubuh yang fisik ini akan dilepaskan, digantikan dengan tubuh yang baru, seperti mengganti pakaian. Nah, lepas nih, ini tubuhnya ini dilepas, diganti tubuh yang baru, dikenakan pakaian baru. Jadi tetap akan ada tubuh fisik, ya, tetap akan ada tubuh fisik, tetapi yang baru. Nah, seperti apa? Itu yang penasaran. Makanya saya pengen ngerasain yang itu. Ya, siapa yang mau bersama dengan saya diubah dalam sekejap? Gitu ya, saudara. Bukan takut mati, tapi pengen ngerasain yang itu gitu. Nah, ayat 54. Jadi, waktu tubuh kita yang bisa mati diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah firman yang tertulis ini. Kuasa kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Itu menang secara de facto. Secara de jure kita sudah menang oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi secara de facto manusia masih mengalami kematian. Dan secara de facto itulah, atau secara kenyataan nanti ketika Tuhan datang dan kita diubah dalam sekejap, maka tidak ada lagi kematian. Disitulah genap, kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Saya sudah melangkah jauh ke masa depan. Sekarang saya ajak kita mundur sedikit lagi. Sekarang kita mundur ke penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa sampai penebusan. Ibarat mesin waktu, kita coba masuk ke masa lalu sekarang. Tadi kita coba masuk ke masa depan, sekarang kita masuk ke masa lalu. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama Adam dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi manusia diciptakan serupa dan segambar supaya berkuasa. Saudara catat dan bold itu. Nah, saudara-saudara, kata rupa dan gambar, rupa itu demot, yang berarti kemiripan, likeness. Dan gambar itu berarti selem,
dalam bahasa Ibrani yang mempunyai pengertian sosok yang representatif, gambar. Saudara-saudara, kata gambar itu, selem itu sering digunakan oleh orang-orang timur dekat kuno di zaman dulu, ya. Itu untuk seperti ini misalnya. Saya seorang raja, lalu saya utus seseorang untuk membawa pengumuman di kampung-kampung sana. Dan orang ini yang saya utus bisa disebut sebagai selem, gambar. Dia membawa otoritas saya sebagai raja untuk berbicara di sana. Dan ketika dia berbicara dengan otoritas raja, mewakili raja. Nah, jadi gambar itu bicara tentang wakil. Tujuan Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah memberikan kepadanya kuasa untuk memerintah seluruh bumi. Dengan kata lain, Adam adalah wakil Allah di bumi. Dalam terjemahan Webster Dictionary, wakil itu representation to present again. Berarti menghadirkan, menyajikan kembali. Itu sebabnya kalau saya utus seseorang, orang itu menghadirkan kembali. Itu wakil. To present again. Jadi wakil adalah seorang yang menghadirkan kembali kehendak orang yang diwakilinya. Itulah tujuannya Adam itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Menghadirkan kehendak Allah. Dan itu sebabnya kita pahami Tuhan Yesus sebagai Adam kedua, dia menghadirkan kehendak Bapanya. Dia melakukan apa yang seharusnya Adam pertama lakukan. Menghadirkan kehendak Bapanya. Ketika Adam pertama berdosa, dia memakan buah pohon terlarang itu, dia tidak sedang menghadirkan kehendak Allahnya, Bapanya, penciptanya. Dan ketika Tuhan Yesus sebagai Adam kedua datang, dia mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi memang bicara soal menghadirkan kehendak. Nah, saudara-saudara, dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, Adam itu bisa menyerahkan otoritas yang ada padanya untuk mengelola bumi kepada iblis. Adam, kamu kuciptakan segambar denganku, berkuasalah. Dia diberikan otoritas. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, otoritas itu diberikan kepada iblis. Itu sebabnya, kalau kita lihat saat Tuhan Yesus dicobai, dalam Lukas pasal 46, iblis berkata begini, segala kuasa, exousia. Kuasa, exousia itu hak, privilege. Serta kemuliaannya, doxa, akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang serahin? Siapa yang serahin kepada iblis? Ya Adam. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi rupanya saudara-saudara, dalam kisah Alkitab ini ada narasi bagaimana Allah memberikan otoritas kepada Adam, dan kalau Adam kalah melawan iblis, otoritas itu diberikan kepada iblis. Itu rule of the game dari penciptaan ini, saudara. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus nggak bantah apa yang dikatakan iblis. Ketika iblis ngomong, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Tuhan Yesus nggak bantah, saudara. Bahkan Tuhan Yesus jelas menegaskan bahwa memang ada iblis yang menjadi penguasa dunia. Coba kita lihat. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tuhan Yesus nubuatin, nanti aku mati, aku bangkit, penguasa dunia ini dilempar keluar. Ayat 30. Pasal 14 Yohanes, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Kenapa penguasa dunia ini tidak berkuasa atas diri Tuhan Yesus? Karena dia mau godain Tuhan Yesus waktu di pencobaan itu, tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus nggak mau mengulangi kesalahan Adam pertama. Makanya Tuhan Yesus bisa bilang, dia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Kalau Tuhan Yesus tergoda dengan tawaran iblis, lain cerita nih ayat.
Penguasa dunia ini datang dan dia berkuasa atas diriku. Gua nggak berdaya ini. Kasihan deh lu murid-murid. Udah percaya gua nggak berdaya nih. Gak gitu, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ada otoritas yang memang diberikan oleh Adam kepada iblis. Nah, saudara-saudara, dengan kemenangannya, nah kita mulai masuk ke kebangkitan, tadi itu histori, sejarahnya. Dengan kemenangannya, kematian dan kebangkitan Kristus itu membuat Kristus bisa memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya dalam amanat agung di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, jadi sekarang saudara mulai melihat narasinya. Dari Adam diberikan kepada iblis, dari iblis dengan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib diberikan kembali kepada Tuhan Yesus. Itu rule of the game. Itu sejarah yang memang terjadi di dalam Alkitab, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu tadi, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus tidak bisa katakan itu kalau dia tidak mati dan bangkit. Dan dengan Tuhan Yesus memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, maka dia berikan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena dia harus menggenapi misi Israel, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan Yesus melalui murid-muridnya menggenapi misi bangsa Israel itu, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara mulai memetakan cerita Alkitab, narasi besar Alkitab ini, amin. Udah mulai bisa menghubungkan dari Abraham jadi terang bagi bangsa-bangsa, dari penciptaan diciptakan serupa dan segambar sampai ke cerita kebangkitan. Ternyata ada sebuah narasi besar di situ, saudara. Dan kita orang Kristen harus pahami hal ini, supaya saudara bisa mengerti arti kebangkitan Kristus itu. Kalau saudara melihat lagi dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu, pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Saat itu Yohanes dibawa ke sorga, dia melihat penglihatan. Ada gulungan kitab yang berisi perjalanan sejarah dunia ini. Yohanes menangis, kenapa nggak ada orang yang bisa buka? Lalu Yohanes menangis dan karena nggak ada yang bisa buka itu dan melihat sebelah dalamnya. Lalu ayat yang kelima, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya bisa membuka gulungan kitab. Itu perjalanan sejarah dunia, saudara. Seandainya Tuhan Yesus itu tidak mati dan bangkit, di sini dia tidak mati dan bangkit, nggak ada ini perjalanan ini. Nggak akan ada langit baru, bumi baru. Itu maksudnya sederhananya gitu, saudara. Jadi nggak ada narasi yang berakhir di langit baru dan bumi baru dan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang bisa buka gulungan kitab itu. Bagaimana dia bisa membuka gulungan kitab itu sementara di ayat sebelumnya tadi dikatakan, coba naik Jo. Nah, perhatikan. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Di ayat 3 lagi lebih ngeri lagi tuh. Coba saudara baca. Tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau di bawah bumi yang bisa buka. Kalau saudara tanya, apakah Allah Bapa bisa buka, Pak? Menurut saya nggak bisa. Karena ada rule of the game. Ini bukan soal mustahil tidak mustahil. Ini soal ketertiban. Soal rule of the game. Soal hukum dalam diri Allah. Sama seperti kita mengatakan Allah tidak mungkin berbuat dosa, maka seperti inilah juga Allah tidak mungkin membuka kitab itu tanpa ada kematian dan kebangkitan dari Kristus.
Jadi Allah Bapa juga nggak bisa buka ini kitab. Alkitab jelas bilang tidak seorang pun yang di sorga atau di bumi, yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab. Hanya Allah Anak, anak domba yang telah disembelih itu, singa dari suku Yehuda yang telah menang, yang bisa buka gulungan kitab. Nah, dengan mengerti ini, saudara bisa mengerti betapa spesifiknya kebangkitan Kristus itu untuk perjalanan sejarah dunia ini, saudara. Itu sebabnya tadi saya memberikan 4 gambaran narasi. Penciptaan, kejatuhan, lalu penebusan di mana ada kematian dan kebangkitan, dan diakhiri dengan penciptaan baru. Kalau tidak ada penebusan, kematian dan kebangkitan, gak ada new creation, gak ada penciptaan langit baru dan bumi baru. Itu penting sekali. Kemenangannya atau kematian dan kebangkitan Kristus kemudian ditandai dengan membangun tempel. Nah, ini mulai terkait dengan kita ini. Kemenangan Kristus ditandai dengan membangun tempel, bait suci, yaitu kita, gerejanya. Kenapa waktu Kristus menang disuruh pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa? Untuk menandai, mendeklarasikan kemenangan dari Kristus. Dan saudara perlu mengerti, di timur dekat kuno saat itu, raja-raja timur itu biasanya membangun kuil atau tempel untuk memperingati peperangannya di dalam pertempuran. Saya pernah menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Saya misalnya raja dari Mesir. Saya menaklukkan sebuah kota di sana, maka setelah saya menang, saya akan bangun kuil di sana. Saya akan bangun tempel untuk penyembahan kepada dewa-dewa yang saya percayai. Nah, setiap raja ketika menaklukkan sebuah kota akan membangun tempel, membangun kuil di situ. Itu sebabnya dalam 7 jemaat kitab Wahyu, itu di setiap kota itu ada kuil-kuil. Dan memang di beberapa kota ada kuil yang sangat besar untuk penyembahan kepada kaisar maupun dewa-dewa orang Romawi. Dan itu menjadi tantangan dari orang-orang Kristen. Karena mereka hidup di mana banyak kuil-kuil dibangun sebagai tanda bahwa Roma menguasai daerah itu. Kalau kita bisa ibaratkan misalnya bendera. Kita naik ke gunung, kita tancap bendera Indonesia. Kita naik ke bulan, kita tancap bendera di bulan. Menandakan saya pernah menaklukkan tempat ini. Saudara bisa ngerti? Seperti itulah yang dilakukan oleh raja-raja di zaman dulu. Dia membangun tempel, membangun kuil untuk memperingati kemenangannya. Nah, saudara-saudara, hal yang sama dilakukan oleh Yahweh. Sebenarnya raja-raja itu niru apa yang dilakukan oleh Yahweh. Sejak zaman perjanjian lama, kita tahu di Kejadian 1 ayat 1, ini kita lompat lagi ke masa lalu. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan selanjutnya. Jadi untuk menciptakan tempel Eden, langit dan bumi secara umum, itu dilakukan setelah menaklukkan kekacauan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, itu dalam bahasa Ibrani secara ringkas disebut tohu wabohu. Bukan tofu. Tohu wabohu. Artinya kekacauan. Dan Allah menaklukkan kekacauan itu. Setelah dia menaklukkan kekacauan, dia menciptakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu narasi yang ada di dalam kitab suci, saudara. Kemudian ketika dia memilih Abraham, lalu dari Abraham muncul bangsa Israel, mereka harus keluar dari Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Maka di tanah perjanjian di Kanaan, untuk menandai bahwa orang Israel telah menguasai Kanaan, Tuhan berjanji akan membangun tempel di sana. Bukan melalui Daud, karena Daud penuh dengan darah, tetapi ternyata melalui Salomo. Jadilah bait suci Salomo. Adanya bait suci Salomo menunjukkan bahwa Israel menaklukkan Kanaan. Nah, jadi Tuhan atau Yahweh dalam hal ini menyediakan tempel Yerusalem untuk menandai penaklukan tanah perjanjian. Lalu kemudian cerita berlanjut,
Kristus datang. Dan dengan Kristus menaklukkan dunia ini, menaklukkan penguasa dunia ini, dia membangun tempel. Bedanya bukan gedung lagi, tetapi sebuah living temple. Itulah kita, gerejanya. Amin. Sekarang saudara mulai bisa mengerti. Untuk memperingati kemenangan Kristus dari maut, dia membangun gerejanya. Dan itulah kita, living temple ini, saudara. Kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi ngomong sama Tuhan Yesus kayak gitu. Gak mungkin. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tuhan Yesus menganalogikan tubuhnya sebagai tempel, bait kediaman Allah. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, saat itu orang-orang gak ngerti apa maksud Tuhan Yesus. Tetapi sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Oh, ini maksudnya Tuhan Yesus ngomong, rombak bait suci itu aku akan bangun dalam 3 hari. Dan mereka pun murid-muridnya percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri menganalogikan tubuhnya adalah bait Allah, bait suci itu. Dan ketika dia menang bangkit dari kematian, maka dia membangun a living temple yang lain, yang adalah anggota-anggota dari tubuhnya. Itulah kita, gerejanya. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 18, dengan perantaraan Kristus kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar, kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 20, kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama dengan orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan Roh-Nya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Jadi keberadaan kita sebagai gereja Tuhan adalah sebuah tanda bahwa Kristus telah bangkit dan menaklukkan maut, menaklukkan dunia ini, saudara. Nah, kembali ke narasi Alkitab. Ini kayaknya tadi masih ngawang-ngawang. Saudara masih dapat banyak dasar kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan turunkan, saudara. Kita tahu narasinya tadi penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan baru. Gak heran di narasi penciptaan baru tadi, di langit baru dan bumi baru nanti gak ada lagi bait suci secara fisik. Gak ada lagi nanti kita di langit baru bumi baru, di planet baru yang Tuhan sediakan nanti itu, ada bangunan bait suci, gak ada lagi. Ya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi sebenarnya Yerusalem baru itulah yang menjadi bait suci. Karena kehadiran Allah, kepenuhan Allah ada di situ. Tidak perlu ada dalam sebuah kota ada bait suci lagi, nggak perlu. Jadi bait suci itu adalah semua orang percaya yang kemudian dibahasakan dalam kitab Wahyu sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan anak domba itu. Karena nggak perlu bait suci yang fisik lagi, sebab semua orang di langit baru bumi baru nanti itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Jadi kembali ke tema kita, saudara. Saya mengerti saudara masih di awan-awan nih. Ini Pak Mesak sebenarnya mau ngomong apa? Ya, tapi ini penting saya sampaikan karena saudara harus mengerti secara spesifik apa yang Alkitab ajarkan tentang kebangkitan Kristus.
Bagaimana hubungannya dengan penciptaan, janji Allah kepada Abraham, kepada Israel, dan sampai kita kepada gereja hari ini. Oke, saya sekarang akan mulai down to earth. Jadi ada apa di kebangkitan Kristus? Di kebangkitan Kristus itu ada masa depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara, ada dua jenis manusia di dunia ini. Kita bisa golongkan dalam dua taksonomi, dua kategori ini. Yang pertama, manusia yang hidup untuk hari ini. Yang filosofi atau moto hidupnya, mari kita makan dan minum dan bersenang-senang, sebab besok toh kita akan mati. Ini tipe-tipe manusia yang hidup untuk hari ini. Dia nggak peduli akan penghakiman Tuhan di masa depan. Yang penting gua traveling, gua makan, gua ada uang, gua kerja, gua dapat gaji sendiri nih, gua berhak dong, gua senang-senang. Sebab toh besok gue akan mati, terserah gue mau pakai apa aja yang gue miliki. Bukan urusan lo. Ini pendeta hot-hot-bahin gue, bukan urusan lo. Nah, ini orang-orang yang hidup untuk hari ini. Alkitab catat orang-orang seperti ini tersesat. Pergaulannya buruk sehingga kebiasaannya yang baik jadi rusak. Dan menarik sekali, ayat yang sering kita dengar, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik itu dicatat saat Rasul Paulus bicara soal kebangkitan Kristus. Nah, sekarang sudah mulai lihat nih. Pergaulan saya ternyata ada hubungannya dengan kebangkitan Kristus. Dan Rasul Paulus catat ini. Saat dia menasihati pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, itu bicara soal kebangkitan Kristus. Yang menjadi dasar kebangkitan semua orang mati. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kalau memang orang mati tidak dihidupkan kembali, nah lebih baik kita ikuti peribahasa ini. Mari kita makan, minum, dan bersenang-senang, sebab besok kita toh akan mati. Saudara bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 32b sampai 33, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita makan dan minum, bersenang-senang, sebab besok kita akan mati. Karena apa? Karena dia pikir orang mati gak akan dihidupkan kembali nanti. Jadi hidup hanya satu kali bro, senang-senang bro gitu. Dan dia gak berpikir akan masa depan. Akan ada sebuah penghakiman yang Tuhan sediakan untuk semua manusia. Pada konteks itulah Rasul Paulus katakan, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Orang yang bermoto, mari kita makan dan minum dan bersenang-senang sebab besok kita toh akan mati, dia nggak pikir atau mungkin mikir tapi mengabaikan bahwa akan ada kebangkitan dan penghakiman Tuhan atas semua orang dan atas apa yang dibuatnya. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengerti semua tindakan kita akan kita bawa di penghakiman Tuhan nanti. Moto hidup, mari kita makan, minum dan bersenang-senang besok kita tuh akan mati, bisa terekspresi dalam banyak hal. Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita. Mungkin kita nggak pernah mengatakan kita makan, bersenang-senang besok kita mati. Mungkin saudara nggak pernah katakan itu. Tetapi tindakan kita mencerminkan filosofi itu. Ketika kita mengelola dengan buruk apa yang Tuhan percayakan, itu juga menjadi sebuah ekspresi bahwa kita gak memikirkan penghakiman Tuhan yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, tadi itu manusia hidup yang untuk hari ini. Jenis manusia yang kedua adalah manusia yang hidup untuk masa depan. Masa depan di sini menunjuk pada masa depan di dunia yang akan datang. 1 Petrus 1 ayat 3 bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan kembali. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup hari ini, kita harus mengerti karena kebangkitan Kristus kita mempunyai pengharapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya. Yaitu berkat-berkat yang disimpannya di sorga sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk
ataupun luntur. Nah, saya mau ajak kita baca 1 Korintus 15 ayat 19 ini. Bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Kenapa dari awal tadi saya terangkan soal penciptaan, kejatuhan manusia, lalu langit baru dan bumi baru, ada penghakiman, ada kebangkitan dari antara orang mati. Sebab saya mau kasih tahu, kalau saudara tidak ngerti ini dan tidak mempunyai pengharapan akan hidup di langit baru, bumi baru, saudara, saya, kita semua orang yang paling malang di dunia ini. Loh, tapi kan saya Kristen, Pak. Ini dicatat untuk orang Kristen. Kalau pengharapan kita kepada Kristus, artinya kita orang Kristen nih. Kita jadi Kristen, tetapi pengharapannya terbatas pada hidup di dunia ini saja. Saya mau Tuhan berkat jasmani, saya butuh uang sekarang, Tuhan tolong sediain. Saya lagi sakit, saya butuh Tuhan sembuhkan. Itu pengharapan untuk hidup hari ini saja, saudara. Sementara surga akan bertanya, waktu kamu sakit saya sembuhkan, what next? Apa selanjutnya? Waktu saya sembuhkan, kamu mau apa? Kamu mau pakai hidupmu untuk senang-senang untuk dirimu sendiri lagi, atau untuk melayani? Tuhan bisa sembuhkan seseorang. Itu kecil banget, saudara. Itu secuil banget dari kuasa Tuhan. Bisa saja Tuhan sembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh saja bisa berjalan, yang mati bisa bangkit. Apalagi cuma kebutuhan kita. Itu cetek banget dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan untuk mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, untuk hal-hal yang hari ini saja, padahal kita Kristen, Alkitab catat, kamu orang paling malang di dunia ini. Itu sebabnya pikiran kita mesti belajar terarah kepada apa yang tidak kelihatan. Bukan apa yang kelihatan. Bukan apa yang kita alami ini saja, tetapi apa yang akan kita alami di masa depan. Ini hidup dalam perspektif langit baru dan bumi baru, saudara. Hati kita terarah kepada langit baru dan bumi baru. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Saudara mau jadi orang paling malang di dunia ini? Saya nggak mau. Kita punya Tuhan yang besar, luar biasa. Lalu pesannya, dia bisa buat mujizat. Dia bisa sembuhkan kamu. Amin. Amin, saudara. Dia bisa sembuhkan kita. Tapi pengharapanmu tuh jangan di situ aja. Gitu loh maksudnya. Setelah Tuhan kasih mujizat sama kamu, what next? Hidupmu berubah nggak? Kalau saudara memikirkan penghakiman Tuhan, ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Setelah saudara dapatkan mujizat, saudara akan hidup berubah benar-benar. Karena saudara tahu pengharapan saudara bukan hanya disembuhkan, bukan hanya ditolong Tuhan untuk persoalan-persoalan jasmani, tetapi saudara melihat penghakiman Tuhan di masa depan. Dan sayangnya kalau orang Kristen hanya hidup untuk hari ini, padahal dia punya sebuah berkat yang besar di masa depan. Dan fakta, kenyataan bahwa ada orang-orang Kristen yang hidup untuk hari ini saja, itu dicatat dalam Alkitab. Artinya itu benar ada, bukan sesuatu yang diteologikan oleh saya atau oleh penulis Alkitab. Ini fakta bahwa memang ada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus hanya untuk kebutuhan jasmani, hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dia tidak mempunyai pengharapan untuk hidup di dunia yang akan datang. Dan itu terekspresi dari tindakannya, kelakuannya, perkataannya. Jadi pertanyaan, ada apa di kebangkitan Kristus? Adalah ada masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Dan masa depan itu bukan bicara berkat jasmani, tetapi bicara kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Tantangan untuk saudara, pertanyaan untuk kita, untuk saya dan untuk kita semua. Kita hidup untuk hari ini atau untuk masa depan di langit baru dan bumi yang baru? Mari kita jawab
bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami. Ada narasi besar Alkitab yang menolong kami untuk mengerti karya Tuhan sejak penciptaan sampai langit baru dan bumi baru nanti. Kami mengerti ada kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi kami juga mengerti dan bersyukur ada kematian dan kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan masa depan bagi kami di langit baru dan bumi baru. Dan pagi hari ini firman-Mu juga mengingatkan kepada kami semua untuk kami tidak menyia-nyiakan iman yang begitu besar dan pengharapan yang begitu besar yang Tuhan sediakan hanya untuk kebutuhan jasmani hari ini saja. Tapi kami diingatkan kembali untuk kami hidup untuk masa depan, untuk langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan. Dan biarlah pengharapan itu akan terekspresi di dalam tindakan kami, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami tahan berdiri di hadapan penghakiman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Sulit memang bagi kami untuk melihat apa yang tidak kelihatan itu. Tapi biarlah kami dapat menghidupinya dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Hamba berdoa biarlah Engkau menolong setiap jemaat-Mu dalam setiap permasalahan hidup mereka. Ajar mereka, ajar kami semua untuk melihat bahwa permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membentuk kami dan mengingatkan kami bahwa kehidupan di dunia ini begitu fananya, begitu sementaranya, begitu sia-sianya. Dan kami merindukan kehidupan yang Tuhan sediakan di langit baru, bumi baru. Kehidupan tanpa sakit penyakit, kehidupan tanpa kesusahan, tanpa air mata, tanpa penderitaan lagi. Tetapi kehidupan yang kreatif. Kami mencipta bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Kami membuat budaya yang baru bersama Tuhan di langit baru dan bumi baru. Ajar kami untuk merindukan kehidupan yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan. Kami akan memerintah bersama Tuhan nanti di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah setiap permasalahan hidup yang kami hadapi saat ini dapat kami lewati dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Kami mengakui bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan atas setiap permasalahan hidup kami. Tetapi biarlah Engkau mengajar kami juga melihat ada kehidupan yang Tuhan sediakan di langit baru dan bumi baru. Biarlah setiap semua permasalahan penderitaan yang kami alami membuat kami semakin merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Cepat-cepatlah Tuhan Engkau datang. Jemputlah kami. Ubahlah kami dalam sekejap. Untuk kami bisa melihat karya Tuhan yang agung dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.